Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah nyampe season 9-nya. Dan sebentar lagi bakalan nyambung sama season 10-nya buat kalian yang ketinggalan. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlistnya di channelnya, dan kalian bakalan nemuin session-session sebelumnya yang pernah gua upload. Di sana bakalan bersusun rapi ya episode-episodenya juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur cerita session 9-nya. Di episode sebelumnya, Pavilion Bintang Jatuh kini telah diserang oleh Hall of Soul. Saat ini ada hantu tua Zaiking beserta Tianzu hitam dan putih. Hantu tua Zaiking lalu tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, sudah aku bilang kita akan bertemu lagi dan nanti aku pasti akan membunuhmu," ucap dari Zaiking. Lalu Tianzu putih berkata, "Hantu tua, kamu terlalu banyak omong. Serang saja dan habisi mereka. Kamu sudah gagal beberapa kali. Jika kamu akhirnya gagal lagi kali ini, kamu pasti tahu akibatnya," ucap dari Tianzu putih. Zaiking lalu berkata, "Kalian tidak perlu mengingatkanku lagi," ucap dari Zaiking. Zaiking segera berteriak, "Sapu bersih Pavilion Bintang Jatuh kali ini," ucap dari Zaiking. Lalu pertempuran pun segera meletus. Zaiking menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Aku pasti akan menangkapmu," ucap dari Zaiking. Tubuh hantu tua Zaiking segera melesat dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat hantu tua Zaiking menyerang, para Tianzu hitam dan putih pun ikut bergerak. Boneka setan langit tiba-tiba melesat dan menghadang Tianzu putih. Tianzu hitam lalu berkata, "Sepertinya itu hanya boneka. Serahkan saja kepadaku," ucap dari Tianzu hitam. Lalu King Lin dengan cepat muncul di depan Tianzu putih. Aura perkasa segera melonjak keluar dari tubuh Tianzu putih menyapu ke arah King Lin. King Lin segera memusatkan pikirannya. 3 titik hitam perlahan menyebar dari dalam matanya. Setelah itu berubah menjadi 3 bunga giok iblis yang mengelilingi matanya. Riak energi iblis dengan cepat menyebar kepada tubuh King Lin. Lalu Tianzu putih terkejut dan berkata, "Mata Triple Jet Grand Snake Flower," ucap dari Tianzu putih. King Lin hanya tersenyum mendengar itu. Tianzu putih kembali berkata, "Tidak diduga aku bisa bertemu dengan pemilik mata Triple Jet Snake Flower ini. Tetapi sayangnya kamu terlalu lemah saat ini," ucap dari Tianzu putih. Tubuh Tianzu putih bergerak dan muncul di depan King Lin. Energi yang besar berkumpul di tangannya dan langsung menembak ke arah King Lin. King Lin dengan mudah menghindari serangan itu. Genting buar. Sementara Xiaoyan dan hantu tua Zaiking juga sudah memulai pertempurannya. Pada saat ini Xiaoyan sudah mengaktifkan Skyfire 3 Mysterious Charge tingkat ketiga. Lalu Zaiking bergumam, "Kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku tidak akan bisa melawannya di masa depan," ucap dari Zaiking di dalam hatinya. Angin di telapak Xiaoyan segera ditembakkan ke arah Zaiking. Buar. Gelombang demi gelombang badai energi menyebar terus-menerus dan bergema di langit. Sementara itu, di menara batu di belakang gunung Pavilion Bintang, Yalao yang masih terbaring di sana, jari-jarinya tiba-tiba bergerak. Saat jarinya bergerak, ruangan di dalam menara batu itu segera meledak. Buar. Dua sosok bertabrakan dengan keras di langit. Xiaoyan bertabrakan keras dengan hantu tua Zaiking. Setelah bertukar pukulan, mereka mundur beberapa langkah. Xiaoyan lalu bergumam, "Aku harus menghabisi hantu tua ini secepatnya," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan segera mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Doki dan menelannya. Doki pun menyebar mengikuti peredaran darah Doki. Cahaya keemasan gelap perlahan muncul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Dia segera melesat ke arah hantu tua Zaiking. Melihat Xiaoyan yang melesat ke arahnya, Zaiking lalu berkata, "Izinkan aku untuk memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Dozun Bintang 5, ucap dari Zaiking. Lalu Doki yang agung segera berkumpul dan berubah menjadi zat kental.
Zat itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi pedang kepala hantu hitam. Hantu tua Zaiking segera berteriak, "Pedang bintang penghancur," ucap dari Zaiking. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan jumlah bintang yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di belakang hantu tua Zaiking. Setelah itu bintang-bintang itu berubah menjadi sinar cahaya yang berkumpul di dalam pedangnya. Lalu hantu tua Zaiking mengayunkan pedangnya dan sebuah kilat segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Pretek, 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 buar. Melihat serangan mengarah kepada Xiaoyan, segera Xiaoyan pun berhenti. Melihat Xiaoyan yang berhenti, Zaiking lalu berkata, "Sudah terlambat untuk mundur." Benting, buar. Tatapan Xiaoyan lalu terfokus kepada telapak tangannya. Cahaya hitam pekat bergetar dan muncul ke permukaan. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya untuk melihat kilat yang menuju ke arahnya. Melihat kilat itu, Xiaoyan lalu berteriak, "Great Heaven Creation Flame." Xiaoyan segera menghantamkan tangannya ke arah kilat itu. Buar. Bola cahaya hitam gelap menyebar dan bertabrakan dengan kilat cahaya. Serangan kilat Zaiking pun segera terhisap masuk ke lubang hitam itu. Melihat itu, Zaiking terkejut dan berkata, "Great Heaven Creation Flame, teknik Dou kelas Tian. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya?" ucap dari Zaiking yang merasa keheranan. Xiaoyan lalu berkata, "Apa kamu ingat 3 tulang rusuk yang aku ambil saat itu?" tanya dari Xiaoyan. Lalu hantu tua Zaiking segera mengingat 3 tulang rusuk yang dicabut oleh Xiaoyan dari kerangka doseng saat itu. Zaiking kembali berkata, "Bajingan yang licik," ucap dari hantu tua Zaiking. Melihat bola cahaya hitam yang telah menyebar, Zaiking segera mundur. Xiaoyan lalu tertawa dan berkata, "Kamu ingin melarikan diri ya?" ucap dari Xiaoyan. Lalu tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Kekuatan bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap kembali melonjak. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zaiking jadi melambat. Hantu tua Zaiking segera menambahkan banyak pilar doki di sekitaran tubuhnya. Lalu dia melindungi tubuhnya. Buar, buar. Bola cahaya itu tidak beraksi sama sekali menghadapi serangan Zaiking. Lalu Xiaoyan berkata, "Matilah kau bangsat," ucap dari Xiaoyan. Tingkat penyebaran bola cahaya tiba-tiba meningkat. Zaiking segera berteriak, "Tuan Tianzu ke-9, tolong selamatkan aku," ucap dari Zaiking. Tepat sebelum bola cahaya itu hendak mencapai tubuh hantu tua Zaiking, sebuah suara tiba-tiba bergema di langit. "Dasar sampah, bisa-bisanya kamu disudutkan oleh generasi muda seperti itu," ucap dari suara itu. Lalu tiba-tiba garis retakan dengan cepat terbentuk di belakang hantu tua Zaiking. Sosok biru perlahan berjalan keluar membawa rintik hujan. Hantu tua Zaiking lalu berkata kepada sosok itu, "Tuan, selamatkanlah aku," ucap dari Zaiking. Sosok biru itu lalu menatap bola cahaya hitam yang menyebar. Dia lalu bergumam, "Ini adalah teknik Dou kelas Tian," ucap dari sosok itu. Sosok biru itu lalu mengayunkan lengannya. Tetesan hujan mulai berkumpul dan membentuk tirai hujan di depan hantu tua Zaiking. Setelah itu dia meraih bahu hantu tua Zaiking dan menariknya kembali. Melihat sosok itu menyelamatkan hantu tua Zaiking, Xiaoyan segera menembakkan pilar doki ke arah tirai hujan itu. Buar. Tirai hujan segera runtuh. Tetesan hujan pun telah ditelan ke dalam bola cahaya hitam itu. Kecepatan bola cahaya hitam itu meningkat mengejar hantu tua Zaiking. Dan akhirnya bola cahaya itu pun meraih kaki dari Zaiking. Lalu sosok biru berbalik dan melirik kaki hantu tua Zaiking. Saat ini kaki hantu tua Zaiking sudah benar-benar patah. Sosok biru itu lalu meningkatkan kecepatannya. Xiaoyan segera mengepalkan tangannya. Kecepatan bola cahaya hitam meningkat mengejar hantu tua Zaiking. Bola cahaya itu pun meraih setengah tubuh dari Zaiking. Perang! Darah segar perlahan keluar dari sudut mulut hantu tua Zaiking. Kekuatan hidupnya telah lenyap saat terkena oleh serangan Xiaoyan ini. Setelah membunuh Zaiking, bola cahaya itu perlahan menghilang. Sosok biru itu lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, "Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Aku sedikit penasaran kenapa kamu bisa mencapai kelas Dozun pada usia seperti itu.
Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang sudah lama terbuang dapat digunakan lagi? Tanya dari sosok biru itu. Xiaoyan tidak menjawab mendengar kata-katanya. Lalu sosok biru itu kembali berkata, mungkin bukan karena garis keturunan. Sangatlah luar biasa jika garis keturunan yang terbuang bisa merawat seseorang ahli seperti Xiao Xuan. Tetapi tampaknya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan yang kedua kali ini, ucap dari sosok biru itu. Xiaoyan lalu berkata, garis keturunan yang terbuang? Tanya dari Xiaoyan. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Kamu akan tahu begitu kamu sampai di Hall of Soul, ucap dari sosok biru itu. Lalu Tianzu ke-9 melambaikan tangannya. Energi biru menyebar melilit sisa tubuh hantu tua Zai King. Tubuh Zai King pun berubah menjadi kristal es biru. Tianzu ke-9 itu lalu menjentikkan jarinya. Kristal es itu pun seketika pecah. Prak, prang, ping. Tubuh hantu tua Zai King juga berubah menjadi debu. Tianzu ke-9 lalu berkata, meskipun hantu tua Zai King telah gagal kali ini dan harus dihukum, tetapi yang harus menghukumnya bukanlah kamu. Karena itu kamu harus bertanggung jawab atas kematiannya kali ini, ucap dari Tianzu ke-9. Xiaoyan lalu tertawa dingin. Dokinya dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi yang juga mulai menggumpal. Tianzu ke-9 melihat itu dia lalu berkata, aku tahu kamu memiliki Lotus Flame yang sebanding dengan teknik Dao kelas Tian. Tetapi itu tidak cukup untuk melawanku. Pergilah bersamaku, misiku hanya untuk membawamu hidup-hidup, ucap dari Tianzu ke-9 itu. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, aku tidak percaya, ucap dari Xiaoyan. Tianzu ke-9 lalu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan mundur dan dalam sekejap tubuhnya lalu menghilang. Ruangan di depan Xiaoyan tiba-tiba terdistorsi dan Tianzu ke-9 itu pun muncul di ruangan itu. Tangan energi segera dihantamkan ke arah Xiaoyan. Hiar! Api ungu coklat di tangan Xiaoyan dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi naga api lalu dihantam ke arah Tianzu ke-9. Buar! Xiaoyan mundur beberapa langkah dan seteguk darah dimuntahkan olehnya. Tianzu ke-9 segera meraih bahu Xiaoyan. Dia lalu berkata, ikutlah bersamaku, ucap dari Tianzu ke-9. Dan tiba-tiba sebuah tangan terulur dari belakang meraih tangan Tianzu ke-9 itu. Suara tiba-tiba terdengar. Memangnya kamu mampu untuk membawanya pergi? Tanya dari suara itu. Ekspresi Tianzu ke-9 berubah saat tangannya telah dicengkram. Tianzu ke-9 lalu mengangkat kepalanya dan terlihat sosok tua yang bergantung di langit. Tianzu ke-9 lalu berkata, Yao Chen, tubuhmu, kamu benar-benar telah memulihkan kekuatanmu, ucap dari Tianzu ke-9. Xiaoyan segera berbalik dan berkata, guru, kamu sudah terbangun? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Yalao lalu tersenyum dan berkata, baiklah anak kecil, waktunya kita bersenang-senang. Anak kecil pergilah dan bantu yang lainnya. Serahkan dia kepadaku, ucap dari Yalao. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia pun segera mundur. Sementara itu Tianzu ke-9 lalu berkata, Yao Cheng, apakah kamu pikir kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul hanya karena kamu telah memulihkan kekuatanmu pada puncaknya? Ucap dari Tianzu ke-9 itu. Yalao lalu menjawab, Hall of Soul bukanlah yang terkuat. Selama seseorang tidak ikut campur, tidak akan ada yang dapat mengancamku kali ini. Kalian semua harus membayar semuanya, ucap dari Yalao. Kamu pikir aku takut kepadamu, hah? Ucap dari Tianzu ke-9. Lalu Tianzu ke-9 melebarkan mulutnya. Doki berwarna biru lalu menyembur ke segala arah dan dengan cepat meledak menjadi binatang yang besar. Binatang itu pun segera menghantamkan cakarnya ke arah Yalao. Yalao lalu mengeluarkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepal. Buah! Ruangan di depannya lalu meledak dan binatang besar itu pun langsung hancur seketika. Yalao segera membanting telapak tangannya. Energi dari seluruh tempat ini segera berfluktuasi. Tangan spasial besar yang tidak terlihat langsung menyatu dan dengan cepat menuju ke Tianzu ke-9. Lalu melihat serangan mengarah kepadanya, Tianzu ke-9 segera membentuk segel tangan yang rumit. Energi dingin berkumpul dan membentuk penghalang air setinggi 1000 kaki. Tangan spasial dengan keras menghantam penghalang air itu. Dar, BB 2000, buar. Tubuh Tianzu ke-9 terhuyung-huyung setelah penghalang air itu hancur.
Lalu Yalao menundukkan kepalanya dan menyaksikan dunia bintang yang sedang mengalami pertempuran yang hebat. Dia lalu mengepalkan tangannya. Tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Telapak tangan itu segera ditembakkan ke arah Tianzu hitam dan putih. Hiat, hiat, buar. Bubar kabeh, buar. Tangan spasial besar dengan keras menghantam tubuh Tianzu putih dan hitam. Tubuh mereka berdua jatuh menghantam tanah. Lalu seteguk darah dimuntahkan oleh mereka. Yalao lalu kembali menembakkan telapak tangan besar ke arah para ahli dari Hall of Soul. Tubuh mereka seketika lenyap saat dihantam oleh telapak tangan besar dari Yalao. Wow. Tianzu ke-9 berkata, Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan kesulitan untuk melepaskan kekuatanmu sepenuhnya. Aku ingin melihat apakah kamu dapat membalikan keadaan dengan kekuatanmu saat ini, ucap dari Tianzu ke-9. Tianzu ke-9 segera membentuk segel tangan. Ruangan di sekitarnya perlahan berfluktuasi. Garis retakan spasial perlahan terbentuk. Aura yang mengerikan perlahan-lahan dipancarkan dari garis retakan itu. Merasakan aura itu, Yalao lalu berkata, bahkan Tianzu ke-8 juga ada di sini ya, ucap dari Yalao. Sosok putih muncul dari garis retakan spasial. Sosok putih itu lalu berkata, ke-9 kamu benar-benar mengaktifkan potongan batu giok spasial kali ini ya, ucap dari sosok itu. Tianzu ke-9 lalu berkata, jangan banyak bicara, cobalah lihat siapa lawan kita kali ini. Dan lihat baik-baik, ucap dari Tianzu ke-9. Sosok putih itu lalu perlahan mengangkat kepalanya. Dia lalu berkata, wow, Yao Chen ya. Sepertinya kamu telah memulihkan kekuatanmu, ucap dari sosok putih itu. Yalao mendengar itu dia hanya tersenyum. Tianzu ke-8 lalu berkata kepada Tianzu ke-9, tidak heran, dengan kekuatanmu saat ini kamu memang bukan tandingannya, ucap dari Tianzu ke-8. Tianzu ke-9 lalu berkata, dia baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Jika kita berdua bekerja sama, kita pasti akan bisa mengalahkannya, ucap dari Tianzu ke-9. Tianzu ke-8 lalu berkata lagi, kamu seharusnya tidak meremehkan orang tua itu, ucap dari Tianzu ke-8. Lalu dia menjawab, kenapa, apakah kamu takut? Kita adalah pemimpin misi ini. Selain itu, kamu pernah dikalahkan olehnya bukan? Tanya dari Tianzu ke-9. Kalau begitu, ayo kita serang. Aku juga ingin tahu apakah Yao Chen sama kuatnya dengan yang dulu atau tidak, ucap dari Tianzu ke-8. Jangan khawatir, dengan kekuatan kita akan mampu melawan bintang 9 dozon sekalipun, ucap dari Tianzu ke-9. Tianzu ke-9 lalu mengepalkan tangannya dan fluktuasi besar menyebar dari tangannya. Tetesan hujan pun lalu terbentuk. Tianzu ke-9 lalu berteriak, mengumpulkan kekuatan misteri. Tetesan hujan misterius yang memenuhi langit tiba-tiba bergetar dan dengan cepat didiaglomerasikan di depan Tianzu ke-9. Dalam sekejap, bola hujan biru setinggi 1000 kaki ini lalu muncul. Saat bola hujan ini terbentuk, Tianzu ke-8 lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan itu. Udara dingin seputih salju tiba-tiba menyerbu keluar dari tangannya dan menempel kepada bola hujan itu. Es putih padat dengan cepat menyebar dan dalam waktu yang singkat, bola hujan biru telah menjadi bola es yang sangat besar. Para ahli dari kejauhan segera mundur saat melihat bola es besar di langit. Tianzu ke-8 lalu berkata, Yao Chen, aku ingin tahu apakah kamu bisa menahan serangan gabungan dari kami berdua, ucap dari Tianzu ke-8. Tianzu ke-9 lalu membentuk segel lagi. Seteguk darah dimuntahkan ke bola es yang sangat besar itu. Duo Tianzu segera berteriak, erosi, surga hujan. Bola es besar bergetar sebelum menembak ke arah Yalao. Melihat serangan mengarah kepadanya, Yalao perlahan mengangkat tangannya. Yalao lalu berkata, berhentilah. Semua orang terkejut saat melihat bola es tiba-tiba berhenti. Tangan Yalao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es yang sangat besar itu. Yalao lalu berkata, saat ini aku memang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhku. Tetapi ini sudah cukup untuk melawan kalian berdua, ucap dari Yalao. Yalao tiba-tiba tersenyum dan kembali berkata,
Aku saat ini tidak lagi berada di puncak kelas dusun, tetapi aku sudah berada di tingkat banseng, ucap dari Yalau. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan ada ya yang nanya bedanya banseng sama doseng kan ya. Kalau banseng itu dari dusun, ya misalkan dusun tingkat 9 nih atau elit dusun, nah itu langsung ke misalkan naiknya ke banseng. Tapi banseng itu cuman satu tingkat, nggak ada tingkat 2, 3, 4, 5, 6, enggak. Nah setelah dari banseng itu langsung ke dari banseng langsung ke doseng gitu ya kalau tidak salah, dan itu yang gua tahu doang, yang gua tahu begitu. Makanya si Oyen itu dari dusun nggak ke banseng dulu, tapi dia langsung ke doseng. Karena kenapa? Karena di banseng itu cuma satu tingkat. Jadi gimana ya ngejelasinnya, TK 0 besar 0 kecil. Nah kalau banseng itu kayak nggak ada 0 besar 0 kecil. Tapi banseng aja. Nggak ada kayak SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nggak ada. Jadi banseng itu cuman lewat doang. Numpang lewat dari dozun terus banseng. Nah dari banseng nggak ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada, langsung ke doseng gitu. Oke ya, paham ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal juga dari sampai akhir. Terima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi, dan semoga sehat selalu untuk kalian beserta keluarga. Dan bagi yang suka akan pembawaan alur cerita BTTH yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian, keluarga, atau grup-grup kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!